bagi kita semua teman-teman yang sudah hadir di diskusi bersama Peacemaker. Kami sangat bersyukur karena teman-teman dapat hadir untuk mengikuti diskusi kita bersama-sama pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa bersama-sama untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini. Untuk berdoa berjalannya diskusi kita pada malam hari ini, saya minta dengan kasih Kristus, Kak Yeremias berdoa untuk membuka diskusi kita. Oke, mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa ini dalam kerajaan surga malam hari ini Tuhan, kami ucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, buat kesetiaan Tuhan dalam setiap Tuhan kami Tuhan. Senantiasa kami nikmati, senantiasa kami rasakan Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan, kami anak muda-Mu, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, berdoa untuk berbicara pada malam ini Tuhan. Ibu Sinta menjadi narasumber bagi kami semuanya. Tuhan mengurapinya, Tuhan berkatnya, berhikmat, kewahyu, marifat Tuhan turun atasnya, sehingga kami semua pada malam hari ini Tuhan kami oleh sesuatu hal yang baru pada Tuhan, kami memperoleh kesan yang baru pada Tuhan, sehingga kami di masa-masa muda kami ya Tuhan, kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu, kami terus berjalan seturut kepada rencana-Mu ya Tuhan, bahkan dalam menyikapi segala sesuatunya Tuhan, kami jadi pribadi-pribadi yang bijak, sehingga kami Tuhan tetap berada dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, demikian juga semua teman-teman yang akan mengikuti acara pada malam hari ini, Tuhan berkati mereka semuanya, Tuhan mengurapinya Tuhan, biar Roh Kudus bersama-sama dengan kami, berikan pengertian yang baru bagi kami Tuhan, sehingga di masa-masa muda kami menjadi pribadi yang berbeda dengan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, bahwa menyerahkan semuanya waktu dan dalam pengasihan-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu dan Anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih buat Kak Yeremias. Iya, sebelum kita memulai diskusi kita malam hari ini, saya ingin menyampaikan peraturan yang akan kita lakukan untuk diskusi ini seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, alangkah baiknya jika teman-teman untuk mematikan suaranya sehingga yang terdengar adalah suara dari pembicara kita, yaitu Sinta Alianto, ya. Jadi silahkan dimatikan suaranya, kemudian jika boleh juga videonya dimatikan supaya tidak ada gangguan di dalam acara kita nanti, karena aktifan video juga dapat mengganggu ini ya, macet-macet seperti itu di saat perekaman juga nanti. Kemudian jika teman-teman ada pertanyaan di saat mendengarkan materi yang dipaparkan oleh pembicara kita, silahkan langsung chat kepada saya, tidak perlu diumum, langsung chat kepada saya atau kepada Kak Yeremias, kepada admin Peacemaker lah, seperti itu, sehingga nanti saya membacakannya untuk kita semua. Oke, langsung saja kita buka acara kita pada malam hari ini. Dengan luar biasa senang hati kita dapat bersama-sama berkumpul untuk membahas pandangan Alkitab dan sikap orang Kristen terhadap berita hoaks. Nah, tentu saja apa yang kita dengarkan pada malam hari ini sangat menarik seperti itu, karena dengan kondisi dan situasi yang seperti ini pasti banyak berita-berita hoaks yang kita dengar. Mungkin juga teman-teman sering mendengarkan informasi berita hoaks seperti itu. Jadi kita akan mendapatkan informasi yang luar biasa. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan pembicara kita. Beliau adalah Sinta Kumalasari. Beliau adalah seorang dosen di STT Berea. Beliau juga berjabat memegang BAK di STT Berea. Jadi jika teman-teman ingin masuk ke STT Berea atau ingin lebih tahu lagi tentang STT Berea, boleh deh tanya-tanya kepada Ibu Sinta Kumalasari. Beliau juga orang yang sangat care kepada anak-anak kaum muda. Beliau juga sangat dekat kepada anak-anak kecil, seperti karena beliau juga memegang pelayanan anak. Jadi jika teman-teman berminat untuk berkuliah di STT Berea atau mencari informasi apa sih yang ada di STT Berea, silahkan chat Ibu Sinta atau teman-teman bisa lihat YouTube STT Berea di YouTube, kemudian Facebooknya Sekolah Tinggi Teologi Berea, seperti itu. Kemudian beliau memiliki satu orang suami bernama Diki Alianto, dan sekarang sedang berlanjut S3-nya di Sekolah Satya Wacana UKSW Salatiga, dan memiliki satu anak
yaitu Theo yang sekarang sedang TK. Seperti itu saja informasi dari Ibu Sinta Kumalasari, dan mungkin nanti selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ibu Sinta Kumalasari. Langsung saja kita sambut pembicara kita yang luar biasa ini, Ibu Sinta Kumalasari. Saya serahkan waktu dan tempat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Yobel. Salam kenal untuk semuanya. Ada beberapa nama yang saya mengenal karena mahasiswa Berea dan alumni, tetapi ada cukup banyak orang yang baru saya kenal di Peacemaker ini. Salam kenal untuk semua teman-teman di berbagai daerah. Untuk informasi perkenalan nanti mungkin bisa lebih lanjut setelah selesai diskusi gitu ya. Oke, saya mau bahas berkaitan dengan pandangan Alkitab dan sikap orang Kristen terhadap berita hoax. Saya mau tanya, teman-teman pernah nggak dapat berita hoax? Bisa kasih jempolnya kalau pernah dapat kiriman hoax? Oke, pastinya nggak ini ya, nggak asing gitu ya. Kadang kita sudah share berita, kayaknya wah ini berita perlu di-share nih, penting nih gitu kan. Tanpa kita baca isinya apa, cuman ada tulisan diteruskan, kita langsung meneruskan gitu ya, tanpa membaca isi beritanya dan tanpa mencari kebenarannya. Baru setelah itu dikabarin, itu hoax loh masa sih gitu ya, kita jadi kayak merasa bersalah sendiri, tapi ya gimana lagi, sudah dikirim gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai gimana sih pandangan Alkitab, ada nggak sih Alkitab bahas tentang hoax gitu ya. Karena kan hoax lebih viralnya di 2, 3 tahun, 4 tahun terakhir ini baru viral tentang hoax gitu ya. Nah, kita kan sama-sama langsung aja membahas tentang materi ini. Oke. Oke. Nah, istilah hoax cukup akrab di telinga warga negara Indonesia akhir-akhir ini, khususnya ditemukan dalam kabar berita media sosial. Saya yakin teman-teman semua pasti punya media sosial dan aktif minimal di satu media sosial, entah itu WA, Instagram, atau Facebook. Ada juga yang lain, Twitter, dan sebagainya. Nah, hoax itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti berita palsu atau berita bohong. Hoax biasanya dilakukan secara sadar dan disengaja dengan tujuan menggiring opini dan kemudian membentuk persepsi terhadap suatu informasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, hoax mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Jadi sudah pasti hoax itu dia bohong dan dia tidak ada sumber yang bisa dipercaya. Lalu menurut Silverman tahun 2015, dia mengatakan hoax merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun dijual sebagai kebenaran. Nah, kalau si Silverman ini, dia berkaitan dengan hoax agak sedikit berbeda, memiliki penjelasan yang lebih dalam, karena dia mengatakan bahwa hoax itu sengaja untuk menyesatkan, hal yang bohong itu sengaja dijual sebagai sebuah kebenaran. Sedangkan pandangan Werner, fake news sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Jadi agak sedikit berbeda definisi. Kalau Silverman ini dia menjual sebuah kebohongan sebagai kebenaran, sedangkan Verme ini dia menjual berita bohong, berita palsu dengan agenda politik. Jadi ada unsur politik di dalamnya. Nah, bukan sekedar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual.
namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Karena sekali lagi di fake news ini dia berusaha ada unsur politik di dalamnya yang seolah-olah berita ini menjadi sesuatu yang benar. Nah, hoax itu sendiri biasanya dilakukan dengan sadar dan disengaja dengan tujuan untuk menggiring opini dan kemudian membentuk persepsi terhadap suatu informasi. Maraknya hoax yang beredar di media sosial, khusus yang berhubungan dengan politik, membuat kegaduhan dan menarik perhatian kalangan masyarakat dan pemerintah. Tahun 2019, tanggal 4 Juni, Presiden Joko Widodo sempat memberikan instruksi agar menghentikan penyebaran hoax. Teman-teman masih ingat atau enggak berita berkaitan dengan ini? Tetapi ini pernah cukup viral. Presiden Joko Widodo geram dengan banyaknya berita bohong atau hoax yang menyebar di media sosial. Satu persatu pembuat atau penyebar hoax itu ditangkap polisi. Lewat rekaman singkat, Presiden Jokowi menyerukan sekali lagi agar pengguna media sosial menghentikan penyebaran hoax. Jadi bahkan berita hoax itu sampai kepada Istana Negara gitu ya, sampai kepada pimpinan tertinggi bangsa Indonesia, kepada presiden gitu ya. Dan beliau sempat mengumumkan, udah stop hoax dan pelaku-pelaku hoax harap untuk ditangkap gitu ya. Nah, hoax itu sendiri ada beberapa jenis hoax. Kita akan pelajari satu persatu yang berkaitan dengan jenis hoax. Yang pertama hoax virus. Disebarkan melalui email atau aplikasi chatting. Ini yang sering kita dapatkan ya. Ada WA masuk, kayak kemarin saya baru dapat rangkaian untuk berdoa 5 miliar gitu ya. Nah, ini melalui aplikasi chatting WA atau lewat email yang beritanya harus diteruskan ke orang lain. Ini yang kerap kali hoax virus ini kita dapatkan. Lalu yang berikutnya hoax urban. Legenda seram berkaitan dengan tempat, benda, atau kegiatan tertentu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah mendapatkan dalam bentuk chatting juga. Jika tidak menyebarkan, maka malam ini akan terjadi gempa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan hal-hal tertentu yang ada legenda seramnya atau berkaitan dengan benda dan kegiatan tertentu. Lalu jenis hoax yang berikutnya yaitu hoax hadiah gratis. Mirip dengan penipuan online, seringkali tertipu dengan mengisi data atau survei-survei untuk mendapatkan hadiah. Ini saya pernah terjebak sekali gitu ya. Waktu itu mau dapat hadiah apa ya, pulsa gratis kah atau apa, saya coba cek HTTP dan lain sebagainya, lalu isi survei, biasanya suruh isi survei ya, kita ngisi dan lain sebagainya, ternyata itu hoax. Dan kadang kita bilang, akan mendapatkan sepatu Adidas jika saudara mengirimkan 5 ke WA grup yang lain gitu ya. Dan ternyata setelah dapat 5 nggak dapat apa-apa gitu ya, ternyata habis hadiahnya. Ini juga kadang kita nggak sadar melakukan. Nah, ini termasuk jenis hoax hadiah gratis. Lalu jenis yang keempat yaitu hoax pencemaran nama. Sangat berbahaya karena dapat menghancurkan reputasi seseorang dengan mudah dan cepat melalui dunia maya. Hoax pencemaran nama kerap kali terjadi baik menyangkut agama, suku, ras, atau sara, maupun kepentingan di pihak-pihak tertentu. Jadi di dalam hoax pencemaran nama baik ini kadang kita tanpa sadar itu sedang mencemarkan nama baik seseorang. Dari berbagai jenis hoax yang dipaparkan di atas, tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang, termasuk saya dan saudara, pernah terlibat hoax baik secara aktif maupun pasif. Betul ya teman-teman ya? Mungkin kita bukan pembuat hoax. Mungkin kita bukan yang membuat berita-berita palsu tersebut. Tapi kita
terlibat secara pasif di dalamnya karena kita ikut menyebarkan atau men-share-kan berita yang kita dapatkan kepada orang lain. Acap kali ketika seseorang menerima sebuah broadcast tentang sesuatu tanpa mencari kebenarannya langsung mem-forward kepada orang lain, sehingga hoax dengan cepat menyebar luas ke dunia maya. Yang pernah ngalami ini boleh kasih jempol atau emoticon ketawa, karena mungkin kita menjadi korban di dalamnya dan sekaligus menjadi pelaku pasif gitu ya. Nah, hoax yang sedang viral beberapa hari yang lalu, ini artikel ini saya buat di bulan Agustus 2019 yang lalu. Saya memperbaiki beberapa hal. Nah, itu ketika saya membuat artikel tulisan ini, ada waktu itu lagi maraknya orang mudik melalui tol dan struk tolnya itu tidak boleh dibuang karena struk tol itu berhadiah undian. Nah, itu menjadi sesuatu yang menggemparkan bagi orang-orang yang mudik dari Jakarta ke berbagai daerah gitu ya. Itu berkaitan dengan struk tol, apabila terjadi kecelakaan akan ada asuransi dan lain sebagainya. Nah, di kalangan orang Kristen sendiri itu juga cukup banyak hoax yang digulirkan atau dimunculkan yang bertujuan untuk melemahkan dan menggoyahkan iman orang-orang Kristen terhadap Yesus Kristus. Salah satunya saya pernah mendapatkan broadcast berkaitan dengan tokoh-tokoh atau teolog-teolog Kristen yang katanya pindah agama. Ada cukup banyak daftar nama dan salah satu nama di situ adalah Profesor Dr. Donald Guthrie. Nah, Donald Guthrie ini adalah salah satu teolog Perjanjian Baru yang cukup terkenal di dunia teologi begitu ya. Dikatakan bahwa dia pindah agama atau menjadi mu'alaf. Berapa waktu yang lalu saya juga dapat video itu dikatakan bahwa kita perlu berdoa karena ada pembakaran seorang penginjil gitu ya di satu daerah tertentu di negara tertentu. Lalu setelah ditelusuri ternyata itu bukan penganiayaan yang dialami oleh seorang hamba Tuhan, tetapi justru itu adalah hukuman yang dialami oleh seseorang di negara tersebut, yaitu hukuman mati dibakar karena dia ketahuan melakukan kejahatan gitu ya. Nah, ketika kita dapat video-video gitu kita udah langsung wah kok diskriminasi nih, kok seperti ini penganiayaan dan lain sebagainya, padahal itu salah. Videonya digunakan untuk berita yang lain, dikatakan bahwa ini seorang misionaris yang dianiaya, padahal dia bukan seorang misionaris tapi dia seorang penjahat gitu ya. Nah, menanggapi banyaknya berita hoax yang beredar bahkan telah memasuki wilayah iman Kristen, maka perlu kita melihat pandangan Alkitab dan sikap orang Kristen terhadap hoax. Menurut teman-teman, ada nggak sih hoax di dalam Alkitab? Pernah nggak sih terjadi peristiwa semacam hoax di dalam dunia Alkitab? Kita akan lihat sama-sama Alkitab dan hoax. Yang pertama, hoax pertama kali dilakukan oleh ular. Teman-teman pasti ingat ya kisahnya ya, Kejadian pasal yang ketiga. Nah, hoax ini termasuk kepada jenis hoax yang didefinisikan oleh Silverman 2015, di mana menjual sebuah fakta menjual sebuah berita bohong atau berita dusta dijual menjadi suatu kebenaran. Ini yang dilakukan oleh si ular. Teman-teman yang bawa Alkitab bisa membaca Kejadian 2 ayat 16-17. Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Perhatikan tulisan yang saya kasih warna merah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini firman yang disampaikan Tuhan Allah kepada manusia. Nah, hoax yang dilakukan oleh ular apa? Kejadian 3 ayat 1b dan ayat 4 sampai ayat 5. Ular itu berkata kepada perempuan itu,
ini Hawa ya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Teman-teman boleh perhatikan warna merah di atas dan warna merah di bawah. Sudah ada perbedaan informasi yang disampaikan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Warna hijau, ini adalah berita bohong kedua yang disampaikan oleh si iblis, berkaitan dengan konsekuensinya. Allah bilang, kalau kamu makan, kamu akan mati. Tapi iblis mengatakan kalau kamu makan, kamu nggak akan mati, gitu kan? Tapi kamu akan tahu segala sesuatunya. Ini sudah ada perbedaan informasi dari berita yang asal, berita yang benar dengan berita yang sedang dibuat untuk dijual untuk sebuah kebohongan yang dijual untuk sebuah kebenaran. Firman Allah, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Ini pernyataan Allah. Hoax-nya apa dibalik? Bukannya semua pohon nggak boleh kamu makan ya? Paham ya teman-teman ya? Ini saya kasih garis supaya teman-teman lebih bisa memahami perbedaan kalimat atau informasi yang disampaikan oleh firman Allah maupun oleh si iblis dalam bentuk ular yang sedang membuat hoax. Lalu firman yang sedang diubah menjadi hoax selain pernyataan Allah juga pernyataan konsekuensi yang akan terjadi. Tuhan Allah mengatakan kamu pasti mati, tetapi ular mengatakan enggak, kamu enggak akan mati. Justru matamu akan terbuka, kamu akan seperti Allah mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Si ular di sini berusaha untuk menjual berita yang palsu, berita yang dusta menjadi sebuah kebenaran. Lalu hoax kedua di dalam Alkitab itu hoax yang dilakukan oleh imam-imam kepala. Nah, di sini hoax oleh imam-imam kepala ini definisinya sama dengan yang dilakukan oleh Verme 2016, di mana berita bohong atau berita dusta tersebut memiliki unsur politik di dalamnya. Kita tahu peristiwa ini berkaitan dengan Yesus. Ya. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21 dan nanti pembandingnya di dalam Markus 14 ayat 55 sampai 59. Yesus menjadi korban dari hoax yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat pada saat Yesus ditangkap dan diperhadapkan kepada mahkamah agama. Berita hoax yang dilakukan oleh para imam dan ahli Taurat tercatat dalam Markus 14 ayat 55 sampai 59. Itu kita lihat di dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi yang dimaksud dengan bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri. Penulis Yohanes menambahkan catatan ini. Nah, di Markus apa yang terjadi? Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Ini sudah nampak sekali motifnya ini muatan politik. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Mereka berusaha mencari kesaksian-kesaksian supaya Yesus bisa dihukum mati, tapi mereka nggak mendapatkannya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap Yesus, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi terhadap dia dengan tuduhan palsu. Ini dengan kalimat kesaksian palsu dan tuduhan palsu ini sudah jelas bahwa ini ada sesuatu yang bukan satu kebenaran gitu ya. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini
dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Sangat nampak sekali dalam tulisan warna hijau itu bahwa imam-imam kepala Mahkamah Agama saat itu berusaha ada unsur politik di dalamnya dan berita yang disampaikan sangat-sangat berbeda sekali begitu ya. Ada muatan atau tambahan seperti seolah-olah ini buatan manusia nih, kayak ada unsur menyalahkan pihak lain supaya akhirnya berita ini seolah-olah informasi ini seolah-olah menjadi informasi yang valid begitu ya. Menjadi sesuatu yang fakta, yang faktual. Dalam kasus ini, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat memiliki agenda politik tertentu, yaitu supaya Yesus dihukum mati. Berikut adalah bukti hoax yang sedang dirangkai menjadi sebuah fakta tidak memiliki landasan faktual. Ini buktinya. Yang pertama, ketidaksesuaian kesaksian palsu yang diberikan. Kesaksian palsu di dalam bahasa aslinya yaitu pseudomartorio, yang berarti mengucapkan kebohongan dalam memberikan kesaksian. Imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu, serta banyak orang mengucapkan kesaksian yang tidak sesuai satu dengan yang lainnya. Kesaksian-kesaksian yang diberikan tersebut tidak sesuai baik dalam jumlah, ukuran, maupun kualitas yang satu dengan yang lainnya. Tadi kita melihat di dalam Markus bahwa mereka berusaha mencari kesaksian, dan kesaksian satu dengan yang lainnya juga sudah berbeda, gitu ya, karena tidak ada kesesuaian. Lalu bukti hoax yang kedua, mereka memanipulasi pernyataan Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus mengatakan, rubuhkan bait Allah ini, bait suci ini, yang buatan tangan manusia, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Kalau kita perhatikan di sini, Yesus nggak ngomong sama sekali berkaitan dengan buatan tangan manusia dan bukan buatan tangan manusia. Bisa dilihat di atasnya, tidak ada pernyataan seperti itu, begitu ya. Jadi jelas ini adalah pernyataan Yesus yang dimanipulasi. Dampaknya apa dari hoax ini? Hukuman mati bagi Yesus. Walaupun di satu sisi memang Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib begitu ya. Tetapi dalam unsur hoax di sini, hoax yang dilakukan oleh Mahkamah Agama ini dalam tanda kutip itu seperti berhasil karena pada akhirnya hukuman mati bagi Yesus itu dialami oleh Yesus. Kalau boleh dikatakan Yesus sebagai korban politik saat itu gitu ya. Karena menurut sejarah tetap ada unsur politik di dalamnya. Lalu yang berikutnya, hoax Mahkamah Agama. Jadi Mahkamah Agama ini ada 2, tadi oleh imam-imam kepala yang didukung oleh Mahkamah Agama, dan ini jelas Mahkamah Agama yang hoax ini sampai hari ini masih ada dampaknya, begitu ya. Ini tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Kalau saudara-saudara baca di dalam Matius 28 ayat 1-10, dan nanti pembandingnya hoax yang ini Matius 28 ayat 1-10 itu adalah peristiwa yang terjadi, fakta yang terjadi bahwa Yesus itu bangkit, bahwa Yesus itu benar-benar mengalami kebangkitan, dan para penjaga pun menyaksikan hal tersebut. Nah, di Matius 28 ayat 11-15 itu berkaitan dengan hoax yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala sesuatu yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ini para prajurit ya, yang menjaga kubur Yesus datang untuk memberitahu apa yang terjadi. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Yang saya kasih tebal warna merah ini adalah hoax yang sedang sengaja dibuat, sengaja dirangkai, sengaja
viralkan supaya ini menjadi sebuah kebenaran. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak boleh kesulitan apa-apa. Ini jaminan yang diberikan gitu ya. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Dalam kasus ini, berita kebangkitan Yesus direkayasa menjadi hoax bahwa murid-murid datang mencuri mayat Yesus. Pembuat hoax adalah imam-imam kepala dan tua-tua. Penyebar hoax adalah para serdadu. Jadi pembuatnya itu imam-imam kepala karena mereka berunding dengan tua-tua. Lalu para imam-imam kepala ini meminta para serdadu ini menyebarkan hoax, memviralkan karena saat itu belum ada medsos ya. Jadi enggak bisa diviralkan dengan medsos di berita diteruskan gitu ya. Tetapi para serdadu itu mereka menerima suap dan mereka menjadi penyebar hoax-nya. Pembuatnya imam-imam kepala, penyebarnya adalah para serdadu. Hoax disebarluaskan di kalangan orang Yahudi dan dampaknya dialami sampai hari ini. Apa dampaknya? Kalau sudah belajar tentang teologi, itu ada teori pencurian. Di salah satu buku dalam 5 menit berapologetika dari terbitan Pionir Jaya, itu ada satu teori yang dikatakan teori pencurian. Adalah salah satu teori yang digunakan oleh kaum skeptis untuk mendukung penolakan mereka terhadap kebangkitan Yesus. Dan teori ini di kalangan beberapa orang skeptis itu masih dipercaya. Jadi mereka nggak mempercayai bahwa Yesus bangkit, tetapi Yesus itu dicuri mayatnya oleh para murid. Nah, dari 3 hoax yang telah kita bahas, terlihat bahwa berita hoax bersifat merugikan. Banyak pihak dan ironisnya dampak hoax tersebut masih dapat dirasakan sampai saat ini. Tadi salah satunya berkaitan dengan teori pencurian ya, yang pada akhirnya mereka tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Dan disinilah terlihat bahwa tujuan dari hoax itu tercapai. Jadi sangat mengerikan sekali berkaitan dengan hoax, karena hoax itu dampaknya itu sangat mengerikan dan itu bisa bersifat dampaknya berkelanjutan gitu ya. Ini hoax yang dibuat oleh imam-imam kepala kemungkinan besar 2000 tahun yang lalu, tetapi sampai saat ini dampak itu masih terjadi. Banyak orang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Dan hoax yang dibuat oleh ular, kita sendiri pun mengalami dampaknya. Kejatuhan manusia dalam dosa. Saya lanjutkan atau kita mau share terlebih dahulu? Yobel, bagaimana Yobel? Apakah saya lanjutkan semua materi sampai selesai, baru tanya jawab, atau berhenti di sini kita Langsung tanya jawab dulu? diselesaikan saja dulu, Bu, baru nanti kita tanya jawab. Oke, siap. Selanjutnya, apa pandangan Alkitab terhadap hoax? Ini pandangan Alkitab terhadap hoax, saya meringkas ada beberapa berkaitan dengan ayat-ayat. Teman-teman bisa membaca di layar. Perjanjian Lama jelas melarang hoax. Larangan tersebut menjadi bagian dari 10 perintah Allah yang tersurat dalam Keluaran 20 ayat 16. Dan dituliskan kembali dalam Ulangan 5 ayat 20. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 5 perintah pertama mengatur hubungan Israel dengan Tuhan Allah, dan 5 perintah berikutnya mengatur hubungan antar umat Israel. Ini berkaitan dengan 10 perintah Allah. Hukum ke-9 ini melindungi nama dan reputasi orang lain. Tidak seorang pun boleh membuat pernyataan palsu tentang sifat atau tindakan orang lain. Jadi jelas di dalam 10 perintah Allah, dalam Taurat itu mengatakan di poin yang ke-9 bahwa jangan mengucapkan saksi dusta.
Dalam naskah bahasa Ibrani, kata yang dipakai untuk saksi dusta pada versi Keluaran mengandung pengertian mengucapkan kebohongan, ketidakbenaran. Sedangkan kalau saudara baca di versi yang Ulangan 5 ayat 20, saksi dusta di situ berbicara memiliki arti berbicara secara tidak serius atau membual atau sembrono. Jadi ada muatan yang berbeda tetapi satu maknanya ya. Yang di dalam Keluaran itu mengucapkan kebohongan jelas, tetapi di dalam versi Ulangan itu mengucapkan hal-hal berbicara tentang sesuatu yang tidak serius atau membual. Membual itu kayak apa ya? Kayak semacam mengumpat, ngomong yang berlebihan yang tidak sesuai dengan fakta begitu ya, hal-hal yang sembrono. Memang bukan perbedaan yang esensial di dalam Ulangan maupun Keluaran, malah sebaliknya keduanya saling melengkapi. Versi Keluaran menekankan hakikatnya, yaitu bahwa mengucapkan saksi dusta tidak kurang adalah mengucapkan kebohongan, menyebarluaskan ketidakbenaran. Sedangkan versi Ulangan berbicara mengenai rohnya, yaitu bahwa di balik kesaksian palsu ada ketidaksungguhan. Ketidaksungguhan orang dalam menyaring tindakannya sendiri maupun dalam memperhitungkan akibatnya terhadap orang lain. Nah, larangan untuk tidak melakukan hoax juga tertulis dalam Keluaran 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Lalu ditulis juga di dalam Imamat pasal 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Kalau sudah membaca melalui Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab yang kita miliki, memberikan judul di dalam perikop pasal 23 ini adalah peraturan tentang hak-hak manusia, dan untuk Imamat 19 itu berkaitan dengan kudusnya hidup. Nah, ini membuktikan bahwa hoax merugikan dan atau melanggar hak manusia dan menodai kekudusan hidup. Selain di dalam kitab-kitab ini, juga ada di dalam Amsal, penulis kitab Amsal memberikan penjelasan bahwa hoax adalah salah satu perkara yang dibenci dan menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Sudah bisa dibaca dalam Amsal yang sudah saya paparkan. Dari ayat-ayat di Amsal ini dapat disimpulkan bahwa hoax adalah sebuah kejahatan yang ditimbulkan dari kebohongan dan dapat menghancurkan sesama. Jadi ternyata hoax itu sangat mengerikan sekali karena itu bukan hanya sebuah kebohongan yang seolah-olah hilang begitu saja, tetapi itu adalah sebuah kebohongan yang bisa menghancurkan sesama manusia. Orang yang melakukan hoax digambarkan seperti orang yang tidak setia dan merendahkan hakikat daripada kekudusan Allah. Ini di dalam pandangannya Perjanjian Lama. Sekarang dalam Perjanjian Baru. Matius 19 ayat 18, Yesus mengutip 10 perintah Allah di dalam Keluaran tadi, jangan mengucapkan saksi dusta. Mengapa demikian? Karena Yesus mengatakan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, dalam Matius 5 ayat 17. Dalam kesempatan yang lain, ketika Yesus sedang berbicara tentang kebenaran kepada orang-orang Yahudi, dengan tegas Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapa segala dusta. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini bicara tentang iblis ya. Nanti bisa dibandingkan di dalam Yohanes 8 ayat 44. Dusta disebut sebagai ciri khas iblis. Dia sumber segala kebohongan. Ada dalam Kejadian pasal 3, tadi yang kita bahas, hoax ular. Lalu Kisah Para Rasul pasal 5, 2 Tesalonika 2 ayat 9-11, Wahyu pasal 12. Dusta adalah dosa yang bertentangan dengan pikiran Allah, yang adalah kebenaran
Wahyu 19 ayat 11. Dan selain itu, Rasul Paulus juga dalam suratnya kepada jemaat di Efesus dan di Kolose mengingatkan supaya jangan ada hoax di antara mereka. Jangan ada dusta di antara saya dan kamu gitu ya. Jangan ada dusta di antara kita. Itu ada di dalam Efesus 4 ayat 25 dan Kolose 3 ayat 9. Nah, saya ingin membacakan di Kolose 3 ayat 9, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sangat bagus sekali. Jangan berbohong satu sama lain, sebab hidup yang lama dengan segala sifatnya telah kamu lepaskan. Jadi, kita ada ciptaan yang baru, yuk kebohongan-kebohongan jangan lagi ada di dalam kehidupan kita. Penulis Yakobus juga memberikan nasihat untuk menjaga lidah secara khusus dalam pasal 3 ayat 1-18 dan pasal 4 ayat 11-12. Lidah digambarkan seperti kekang pada mulut kuda, sehingga si penunggang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan seperti kemudi dari kapal-kapal besar yang digerakkan oleh jurumudi. Demikian lidah merupakan suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat mendatangkan berkat atau kutuk. Dengan tegas, Yakobus menasihatkan supaya jemaat tidak berdusta melawan kebenaran. Itu ayat 14. Dan tidak saling memfitnah. Pasal 4 ayat 11. Jadi, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru secara implisit tidak menyetujui berita hoax dan seseorang pembuat hoax dan menyebarkannya. Jadi berita hoax itu sendiri tidak disetujui, lalu si pembuat hoax juga PL maupun PP mengatakan itu akan ada resikonya, dan si penyebar hoax pun tidak diizinkan gitu ya, melalui pernyataan PL dan PP. Berita hoax telah mendistorsi kebenaran dan merendahkan hakikat daripada kekudusan Allah. Ini hukuman bagi pelaku hoax. Dalam perjanjian lama, saya hanya mengutip beberapa saja, tidak semua saya paparkan. Amsal 19 ayat 5, saksi dusta tidak akan dapat luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Amsal 19 ayat 9, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Penulis kitab Amsal memberikan peringatan bahwa orang-orang yang melakukan hoax tidak akan bebas dari hukuman. Dia akan dianggap bersalah. Selain itu, dia tidak akan selamat. Dan dia akan menjadi lenyap. Nah, sedangkan di perjanjian baru, ini justru hukumannya lebih banyak berbicara tentang hukuman hoax itu di dalam kitab Wahyu ya. Wahyu 21 ayat 8, 21 ayat 27, dan 22 ayat 15. Penulis kitab Wahyu memiliki hal yang senada bahwa orang-orang yang melakukan hoax, mereka disejajarkan dengan kejahatan yang lainnya. Hukuman bagi mereka yaitu, yang pertama, mereka akan mendapat bagian dalam lautan api yang menyala-nyala, yang disebut kematian kedua. Orang yang melakukan hoax, pelaku hoax, baik yang membuat, menyebarkan, hukumannya sangat mengerikan, kematian kedua dalam kitab Wahyu. Lalu hukuman yang kedua, nama mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Yang ketiga, mereka yang menyebarkan hoax akan tinggal di luar kota di mana Yesus akan datang. Ini bicara tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Jadi sangat mengerikan sekali, dan Alkitab memandang hoax itu sesuatu yang sangat membahayakan. Bahkan kalau kita melihat hukumannya itu tidak ada bedanya dengan dosa yang lainnya. Karena ternyata hoax, kebohongan itu sangat mengerikan. Baik dampaknya maupun akibatnya. Nah sekarang, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen terhadap hoax? Apakah kita akan mengikuti hoax-hoax yang ada
supaya kita menjadi orang tenar, supaya kita menjadi orang yang ini loh, aku ngikutin berita, ini loh, aku update, atau bagaimana sikap kita? Kita akan melihat sikap kita berdasarkan Alkitab tentunya ya, karena kita adalah orang-orang muda yang takut akan Allah, dan kita menjadi orang-orang muda yang bisa memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang muda di luar sana, sehingga kita bisa mencerminkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kita berdasarkan Alkitab, yang pertama, meyakini bahwa kebenaran iman Kristen absolut. Sikap pertama yang harus dimiliki oleh orang Kristen dalam menanggapi berita hoax adalah dengan membangun keyakinan bahwa kebenaran iman Kristen bersifat absolut atau mutlak benar. Kebenaran ini didasarkan atas pernyataan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 16, yaitu bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, atau memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saya setuju dengan R.C. Sproul bahwa kekristenan adalah benar dan bahwa semua wawasan dunia non-Kristen tidak benar. Jadi saya meyakini bahwa kekristenan itu benar. Alkitab itu benar. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran itu patut dilihat di dalam Alkitab. Alkitab ngomong apa nih? Yohanes Calvin mengatakan bahwa Alkitab merupakan kebenaran mutlak yang harus digunakan sebagai kacamata untuk melihat segala sesuatu. Oleh sebab itu, benar tidaknya segala sesuatu dapat dilihat berdasarkan iman Kristen. Berdasarkan hal inilah, maka orang-orang Kristen tidak perlu terlalu mengkhawatirkan berita hoax yang beredar karena iman Kristen dibangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang mutlak kebenarannya. Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 14 menegaskan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi, sikap kita perlu meyakini kebenaran iman Kristen. Ketika ada berita hoax berkaitan dengan iman Kristen, ayo kita lihat dulu, pakai kacamata Alkitab. Alkitab bahas apa? Alkitab ngomong apa? Kalau memang ada penganiayaan terhadap orang Kristen, ada penganiayaan terhadap pengikut Kristus, kita lihat Alkitab bilang apa. Kalau memang itu yang terjadi, ya sudah, memang itu firman Tuhan digenapi, gitu ya. Jangan kita menjadi, wah ini disebarkan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu itu ada berita yang mengatakan, ayo kita bersyafaat, jam 12 ini akan ada penganiayaan besar-besaran di India. Kita berdoa bagi saudara-saudara seiman kita. Untuk berdoa bagi saudara seiman kita itu kewajiban. Iman Kristen, ayo kita saling mendukung, mendoakan. Itu nggak ada masalah. Nggak perlu kita menyebarkan hoax tersebut. Nah, ternyata hoax tersebut adalah hoax yang sudah dikirim 1 tahun yang lalu. Dimunculkan lagi dengan isu bahwa kekristenan itu sekarang sedang mengalami penganiayaan yang besar-besaran. Kalaupun toh terjadi penganiayaan, itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Saudara dapat berita begitu, silakan saudara berdoa. Berdoa saja nggak apa-apa, orang kita berdoa juga itu baik, tapi nggak perlu kita menyebarkan berita tersebut kepada orang lain, karena kita belum tahu kebenarannya. Apalagi dibilang jam 12 tepat ini akan terjadi begini-begini. Lah, kebenarannya bilang apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa pencuri itu akan datang, anak manusia itu akan datang seperti pencuri, nggak tahu waktunya. Kok sudah disebut jam sekian akan terjadi begini-begini. Alkitab tidak pernah mengatakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, mengatakan waktunya gitu ya. Jadi ayo kita meyakini kebenaran iman Kristen. Kalau berita tersebut disebarkan dan diterima oleh orang yang mungkin baru saja percaya Yesus dan imannya belum kuat, dia langsung mikir, wah jadi Kristen kok bahaya ya, dibakar gini ya, dianiaya gini ya, dia bisa meninggalkan iman Kristen malahan. Terus aku nggak usah jadi Kristen lah,
daripada seperti ini yang terjadi gitu kan. Jadi ayo kita lebih bijak lagi di dalam menerima kabar-kabar tersebut kalau itu berkaitan dengan iman Kristen. Sama halnya tadi saya bicarakan di awal, ketika ada daftar susunan si A, si B, bahkan profesor teologi ini, profesor teolog, dan lain sebagainya, dia menjadi pindah agama, dia mengkhianati Kristus dan lain sebagainya, yuk kita cek dulu kebenarannya. Karena pada akhirnya kita jadi mengatakan seperti, lah, wong dia aja yang teolog, dia aja yang profesor aja bisa berbalik, berarti ada sesuatu yang nggak benar nih dalam kekristenan. Nah, sebabnya ayo kita meyakini, melihat segala sesuatu dari kacamata Alkitab. Sikap yang kedua, mengatakan fakta kebenaran. Matius 5:37, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dalam hal ini jelas bahwa Tuhan Yesus mengharuskan untuk mengatakan sesuatu sesuai dengan kebenaran dan menentang perkataan dusta. Karena perkataan dusta selebihnya adalah berasal dari iblis. Tadi dikatakan bahwa bapa segala pendusta adalah iblis ya. Orang Kristen sebagai warga kerajaan surga harus mengatakan kebenaran dan tidak boleh membuat berita hoax. Kalau iya, katakan iya. Kalau enggak, ya bilang enggak. Jangan ragu-ragu untuk mengatakan ya atau tidak. Senada dengan pernyataan Tuhan Yesus, Rasul Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 11, bahwa orang Kristen harus berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa aslinya, menurut Freiberg, berbicara itu memiliki makna berbicara secara transparan. Jadi saudara kalau berbicara, itu seperti saudara sedang menyampaikan firman Tuhan. Nah, ketika sudah berbicara, itu saudara harus transparan. Contohnya seperti gelas. Ya, gelas itu kan bening. Nah, ketika gelas yang bening ini kita isi air putih saja, air jernih, kita akan lihat dalamnya apa. Kalau kita mau tambahin bubble di dalamnya, kita akan terlihat, oh itu ada mangganya gitu ya. Karena transparan. Jangan seperti muk. Tahu ya muk ya? Cangkir. Itu kan kadang kan enggak ini ya, enggak transparan ya. Nah, kita cuma lihat dari sisi luarnya, enggak bisa lihat dalamnya. Ya kan? Tapi kalau gelas, seperti gelas aqua begitu, transparan, kita tahu isinya apa, dalamnya apa. Jadi kalau kita berbicara, ayo hendaklah kita berbicara seperti seorang yang sedang menyampaikan firman, transparan, nggak ada yang tersembunyi. Sehingga kita akan terhindar dari mengatakan kebohongan. Kita belajar mengatakan fakta kebenaran. Jadi, sebenarnya dalam diri orang Kristen tidak ada sedikit pun ruang untuk membuat berita hoax. Karena saudara harus berbicara dengan transparan dan berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan, itu berarti bahwa kita memberikan pesan, menyampaikan berita yang berasal dari Tuhan. Nah, pesan itu ada di mana? Di Alkitab. Jadi kalau ngomong, lebih baik banyaklah ngomong firman Tuhan. Lebih baik banyaklah bicara tentang ayat-ayat firman Tuhan. Sehingga kita terhindar dari mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Yang ketiga, sikap kita, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Sikap berikutnya, bagaimana orang Kristen menanggapi berita hoax adalah meneladani sikap sebagaimana ungkapan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Kata ujilah dalam bahasa Yunani
merupakan kata kerja berbentuk present imperatif dari kata dasar dokimazo yang memiliki makna menguji dengan tujuan untuk mendapatkan fakta yang handal. Jadi menguji itu untuk mendapatkan benar-benar fakta yang sesungguhnya seperti apa. Diuji dulu kebenarannya. Dalam konteks 1 Tesalonika, makna menguji segala sesuatu dengan tujuan mendapatkan fakta yang handal berkaitan dengan kebenaran iman Kristen yang berguna untuk membangun iman. Selain daripada itu, kata kerja tersebut memiliki suatu perintah yang harus terus-menerus dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu. Jadi ketika kita mendapatkan kabar-kabar, ayo diuji dulu faktanya, benar enggak? Kalau memang kita harus melihat, harus mencari kronologisnya. Contoh misalkan ada link yang di-share, berita yang di-share, ayo kita cek dulu. Mau repot? Ya harus, karena kita sedang menguji untuk mendapatkan fakta yang benar. Wah repot, harus buka ini, harus buka itu, harus buka internet, cek segala sesuatunya. Ya ini kita sedang menguji untuk mendapatkan fakta yang benar-benar akurat. Mau repot, ya harus mau repot. Karena kita sedang menguji segala sesuatu. Apakah ini benar atau enggak? Jangan asal kita share, pada akhirnya itu akan menjadi sesuatu yang tidak benar. Berdasarkan kebenaran ini, dalam kaitannya dengan berita hoax, maka orang Kristen diperintahkan untuk terus-menerus menguji kebenaran dari setiap berita yang telah diterima, baik melalui media cetak, elektronik, maupun media sosial. Dari sikap menguji, maka orang Kristen dapat menemukan realitas dari kebenaran, sehingga tidak dengan mudah memforward berita yang belum teruji kebenarannya. Ayo diuji dulu. Dapat berita apapun dicek dulu kebenarannya. Jangan mudah mengirim dan pada akhirnya itu menyesatkan. Yang pada akhirnya itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Saya menutup presentasi saya. Sebagai orang Kristen, kita perlu mengetahui hoax dalam berbagai jenis. Ada 4 jenis ya tadi ya. Sehingga kita tidak menjadi bagian dari penyebar atau malah menjadi pembuat berita hoax. Hoax pertama kali terjadi di Taman Eden yang dilakukan oleh setan dalam rupa seekor ular, dan dampak dari hoax tersebut masih terjadi sampai hari ini. Saya dan saudara menjadi salah satu korban hoax pertama, karena manusia jatuh dalam dosa dan akhirnya manusia memiliki natur dosa. Hoax juga pernah dialami oleh Yesus di akhir kehidupannya. Bahkan beberapa kelompok orang sampai saat ini masih mempercayai hoax yang beredar, bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Yesus hanya dicuri mayatnya. Itu sesuatu yang sangat mengerikan, karena pada akhirnya membuat orang tidak mau percaya akan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, dengan tegas melarang untuk orang percaya melakukan hoax. Selain itu, Alkitab juga memberikan awasan hukuman yang akan diterima bagi para pelaku hoax. Tadi ya ada hukumannya bagi para pelaku hoax, pembuat kebohongan. Sebagai orang Kristen, Alkitab harus menjadi dasar dalam menanggapi berita atau informasi atau hoax yang sedang viral. Karena saya meyakini Alkitab itu relevan di segala zaman. Jadi Alkitab bisa digunakan sebagai dasar untuk melihat fakta, menjadi satu dasar untuk kita melihat kebenaran. Sikap yang perlu dimiliki oleh orang Kristen terhadap hoax yaitu pertama, meyakini bahwa kebenaran iman Kristen absolut. Kedua, mengatakan fakta kebenaran. Dan yang ketiga, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Saya berharap melalui presentasi saya ini, kita semua sama-sama bertobat dan sama-sama menjadi semakin waspada untuk tidak mudah men-share, terlibat di dalam hoax, baik itu pelaku maupun sebagai pasif, karena kita hanya menyebarkan saja. Karena sekali lagi, hoax sangat mengerikan dan sangat membahayakan. Demikian presentasi saya.
Terima kasih dan waktu saya selanjutnya serahkan kepada Yobel. Terima kasih Bu Sinta buat pemaparan materinya, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya, dan mungkin Ibu bisa menjawabnya dengan singkat dan jelas karena ada banyak pertanyaan agar waktunya cukup begitu. Pertanyaan pertama, sebelumnya teman-teman yang memiliki pertanyaan silahkan langsung chat di Zoom kepada saya gitu ya, Yobel Sirait, tidak perlu cari-cari nanti di WA gitu karena sebagian ada yang mungkin ke WA seperti itu. Oke, pertanyaan pertama dari Syukur Bulolo, Syukurman Bulolo. Pertanyaannya, oh ya itu ya Bu ya, saya kurang bisa. Apakah diperbolehkan berbohong demi kebaikan seseorang? Silahkan dijawab Ibu Sinta. Menurut saya, berbohong demi kebaikan seseorang, saya tetap mengatakan tidak. Karena pada dasarnya, berbohong sekalipun untuk kebaikan, pasti akan menimbulkan dampak, dan itu seperti efek bola salju, yang pada suatu saat nanti akan meledak, menjadi besar, dan itu akan menjadi kebohongan yang, satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Jadi jauh lebih baik katakan ya atau tidak. Walaupun ketika kita mengatakan jujur, mungkin orang akan terluka pada saat itu, tetapi itu akan jauh lebih baik daripada kita membohongi untuk kebaikan, tapi sebenarnya kita sedang menutupi sebuah kebohongan yang besar. Begitu ya, Syukurman, Bulele. Ya, saya Terima rasa sudah kasih. terjawab. Lanjut, Yobel. Kemudian pertanyaan kedua dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, Bu ya. Begini Bu, pertanyaannya. Ibu, bagaimana dengan kesaksian orang Kristen atau gembala-gembala sidang yang sering kita dengar di gereja? Dia menyaksikan bahwa akan terjadi seperti ini karena Allah langsung berbicara kepadanya. Apa sikap kita yang harus kita lakukan untuk menanggapi informasi seperti ini, Bu? Oke. Ya, apalagi kalau kita mengikuti akunnya gereja palsu ya. Itu sangat mengerikan ya, karena ada hamba-hamba Tuhan yang ngomong bla bla bla, Tuhan berkata seperti ini. Kembali kepada sikap yang ketiga tadi, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan sikap yang kedua, yaitu kita perlu menggunakan Alkitab untuk melihat fakta tersebut. Kita nggak perlu menghakimi pendeta tersebut, wah ini Bapak hoax dan lain sebagainya. Ya, kita terima dia ngomong, kita terima omongan itu bukan untuk diimani, tetapi ayo kita cek Alkitab ngomong apa. Alkitab bicara apa tentang penglihatan atau nubuatan yang sedang disampaikan oleh hamba Tuhan tersebut. Kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, ya kita jangan terus menghakimi. Gembala itu kita bilang, Bapak hoax ya, Bapak bohong. Nggak boleh gitu ya. Kita menghargai beliau sebagai hamba Tuhan, biarlah itu menjadi urusan orang tersebut dengan Tuhan. Tetapi kita ketika mendengar nubuatan-nubuatan dan lain sebagainya, marilah kita bijak membaca kembali Alkitab, melihat lagi Alkitab, pakai kacamata Alkitab, Alkitab bicara tentang apa? Alkitab bicara tentang apa? Tentang nubuatan yang sedang disampaikan. Dan itu semuanya akan teruji, oleh waktu. Kalau itu nubuatan dari Tuhan, pastilah itu akan digenapi dan mendatangkan damai sejahtera. Sekalipun mungkin nubuatan itu bicara tentang hukuman, kalau saudara baca di Perjanjian Lama itu banyak sekali hukuman-hukuman yang akan terjadi, tetapi toh pada akhirnya mendatangkan damai sejahtera untuk bangsa Israel. Jadi mari kita bersikap ketika kita mendengar firman, apalagi itu dalam sebuah khotbah, imanilah itu sebagai sebuah firman yang disampaikan kepada kita dan kita perlu bijak untuk menguji kembali. Sekali lagi, lihat Alkitab bilang apa tentang nubuatan tersebut. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, ya sudah kita abaikan. Dan kita nggak perlu istilahnya langsung mencat sahabat Tuhan ini bohong dan lain sebagainya. Mungkin beliau memang benar-benar mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan secara pribadi. Karena sekali lagi pengalaman bersama dengan Tuhan itu sifatnya subjektif. Ya, si A bisa mengalami, belum tentu si B mengalami. Karena itu sangat subjektif sekali. Oleh sebab itu untuk menguji kebenarannya kembali kepada Alkitab. Jangan cari ke Mbah Google, tambah sesat nanti. Lebih baik carinya ke Alkitab, baca dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Mungkin itu Yobel yang bisa saya jelaskan, Yobel. Ya, saya rasa terjawab ya buat teman tadi yang tidak mau disebutkan namanya seperti itu.
Kemudian ada pertanyaan dari Sain. Oke, Sain. Oke, ini pertanyaannya. Anak muda kan mudah sekali untuk menyebarkan berita, dalam hal ini berita yang tidak benar adanya, tetapi untuk aktualisasi diri. Dan bahkan kita update itu fine-fine aja. Kemudian dosa nggak kalau kita menyebarkan stiker atau dagelan yang ada muka orang lain tanpa menyinggung orang itu tetapi dengan kata-kata? Mhm. Tadi coba agak keputus sedikit, Bel. Ada beberapa yang 1, 2 kata yang saya nggak terlalu dengar karena agak keputus-putus. Jadi kalau kita bisa dibaca sekali lagi, Bel, agak. Halo, yo, Bel. Dibaca sekali lagi, Bel. Kayaknya yo, Bel terputus juga. Iya, dibaca sekali lagi ya, Bu ya. Iya. Ibu Sinta masih bisa mendengar? Iya, saya mendengar, yo, Bel. Oke. Pertanyaan seperti ini, Bu. Anak muda kan mudah sekali untuk menyebarkan berita, dalam hal ini berita yang tidak benar adanya tetapi untuk aktualisasi diri. Dan bahkan kita update itu fine-fine aja. Nah, apakah ketika kita salah jika kita update? Kemudian pertanyaannya yang kedua, dosa nggak kalau kita Ya, yang pertanyaan pertama, kalau itu untuk aktualisasi diri kita, kenapa kita tidak menyatakan fakta yang benar tentang diri kita? Kalau kita mau ini loh aku beraktualisasi di ajang sosmed dan lain sebagainya, nyatakanlah yang benar tentang dirimu. Jangan kamu membuat sesuatu yang itu tidak benar tentang dirimu dan pada akhirnya nanti ketika itu dikonfirmasi ada kesalahan, kita tuh jadi penyebar hoax secara tidak langsung untuk diri kita sendiri. Mau terkenal, mau dikagumi orang, fotonya bukan foto kita, misalkan salah satu contohnya. Begitu kita ketemu sama orangnya, kan ini banyak sekali kejadian toh. Facebook fotonya foto artis, fotonya foto diupdate semuanya, dicantik-cantikin semua, diganteng-gantengin, ketika ketemuan, loh kok beda wajahnya gitu kan. Kalau kita mau beraktualisasi diri, itu tidak jadi masalah, itu tidak dosa. Tapi beraktualisasi dirilah dengan kebenaran. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Kalau kamu mau aktualisasi dirimu supaya kamu mungkin viral atau supaya kamu bisa ini dirimu, ya aktualisasilah dengan hal yang benar. Kenapa harus ditambahi sesuatu yang tidak benar? Gitu ya. Jadi ya katakan ya, tidak dikatakan tidak. Kalau pertanyaan yang kedua berkaitan dengan membagi stiker dengan wajah seseorang tanpa menyinggung tapi kata-kata. Kalau saya secara pribadi, saya membuat stiker dengan wajah orang baru-baru ini, ya Wisnu ya, yang menjadi makernya, pembuatnya. Saya akan izin dengan orang tersebut. Misalkan saya pakai fotonya Noni, saya akan izin. Non, saya buat ini boleh nggak saya share untuk ini? Kalau dia bilang, jangan Bu, ya udah jangan dong. Bahkan bukan hanya stiker, kalau seandainya itu berkaitan dengan foto, sebenarnya ada undang-undangnya di dalam men-share foto. Contoh nih, misalkan kita foto bersama nih. Lalu foto ini saya mau share. Ini kan foto bersama. Ada banyak anak di sini, sudah di screenshot, saya mau share ke Facebook. Itu seharusnya ada etikanya. Saya harus tanya dengan orang-orang yang foto dengan saya, boleh nggak foto ini saya share di medsos? Nah, kalau dari 10 orang yang foto, 1 orang bilang nggak boleh, nah seharusnya kita nggak men-share hal tersebut. Karena itu bicara tentang etika. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin kita nggak pakai kata-kata, hanya gambar yang foto yang di-share dan lain sebagainya, akhirnya memperburuk citra orang tersebut atau membuat kesalahan di dalam mempergunakan nama orang dengan tidak benar. Penyalahgunaan nama, itu bisa jadi. Jadi, memang itu sepertinya kolot gitu ya. Zaman now mau share masa harus tak izin dulu?
Ya justru kalau kita mau jadi pemuda yang berbeda, berani tampil beda, memang ada harga yang harus dibayar. Jadi ayo kalau kita mau share sesuatu tentang orang lain, baik itu foto dan lain sebagainya, kita izin dulu. Karena itu bicara tentang etika. Sebenarnya tidak bicara tentang dosa atau tidak dosanya, tetapi lebih kepada etika. Dan itu bisa disebut sebagai pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Jadi lebih baik kalau teman-teman mau share foto dan stiker dan lain. Apalagi kan sekarang stikernya kan pinter-pinter buat ya, lucu-lucu, aneh-aneh gitu ya. Nah, ayo kita share dulu, izin dulu sama pemiliknya. Karena itu sebenarnya ada undang-undangnya untuk men-share dan lain sebagainya. Begitu Yobel. Yobel, Iya, Bu. apakah Ternyata mendengar? ada Ya. apa namanya kalimat selanjutnya yang Heeh. dikatakan oleh Sen tadi dan terpotong oleh pertanyaan teman-teman. Saya lanjutkan saja, Bu. Pertanyaan seperti ini. Apakah nggak akan Ya. dianggap fanatik banget kalau kita selalu begitu? Bagaimana kita memenangkan orang lain kalau kita terus fanatik? Oke. Memenangkan jiwa itu bukan berarti kita kompromi dengan dunia. Saudara harus terjun di dalam dunia, tetapi bukan berarti saudara menjadi sama seperti dunia. Fanatik, kalau itu beretika, fanatik dalam tanda kutip, kita memegang dengan firman Tuhan itu fanatik. Tetapi bukan berarti ketika kita terjun dalam dunia, kita harus menjadi sama seperti dunia. Jadi artinya kita harus tahu di mana kita berada, dan memang kita harus menjadi orang yang berbeda dengan dunia. Justru dalam perbedaan dunia itu orang akan melihat Kristus dalam diri kita. Kita bisa memenangkan jiwa. Orang akan melihat kok. Orang akan melihat kok sikap kita. Ketika kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, justru orang akan mengatakan, loh, orang Kristen kok gitu. Loh, orang Kristen kok berbohong. Karena mereka menyadari orang-orang dalam dunia itu sebenarnya tahu bahwa dalam Kristen itu ada berbeda dengan dunia. Jadi justru seharusnya kita nggak boleh sama dengan dunia, kita harus tetap berbeda. Memenangkan jiwa bukan berarti kita kompromi dengan segala cara untuk kita menjadi serupa dengan dunia. Jadi tetap harus memegang kebenaran sesuai firman Tuhan. Itu menurut saya, Yubel. Iya, sangat Menjawab terjawab pertanyaan ya saya buat tadi. Sain yang bertanya. Oke, kemudian Bu, selanjutnya ada pertanyaan dari Nusie Manuputi. Bagaimana dengan Waduh. pendeta? Kalau ini biar dia jawab sendiri deh, kayaknya dia bisa menjawab. Dia juga manusia, Bu. Bagaimana dengan Gimana? pendeta? Bagaimana dengan pendeta yang menyampaikan suatu tafsiran yang tidak sesuai dengan tujuan teks tersebut? Kan sama halnya dengan dia menyampaikan hoax. Ya, yang pertama, saudara yang jadi pendeta, ayo menafsir dengan benar. Sudah diajari ya, ilmu-ilmu yang didapatkan di dalam sekolah teologi, gunakan dengan sebaik mungkin dan sebenar mungkin. Nah, kalau ada pendeta yang begitu, yang pertama kita nggak boleh menghakimi. Kalau dia seusia dengan kita, ya ayo kita tanpa menghakimi, kita belajar bersama-sama. Tetapi sekalipun dia menafsirnya keliru, kalau kita meyakini bahwa itu adalah nggak istilahnya kayak misalkan tafsiran yang keliru kayak alegoris dan lain sebagainya, di balik semua itu toh Roh Kudus juga bekerja. Tetapi pesan saya, jika sudah jadi pendeta, sudah sekolah Alkitab, gunakan ilmu yang sudah saudara dapatkan dengan benar, sehingga saudara sendiri tidak menjadi seperti itu. Saudara menjadi teladan terlebih dahulu. Karena nggak mungkin juga. Satu hal yang saya pegang prinsip saya, sekalipun saya tahu teologi dan lain sebagainya, ketika saya mendengarkan khotbah, saya akan menaruh diri saya seperti seorang murid yang sedang mendengar firman. Ada hal-hal yang mungkin itu tidak sesuai, saya berusaha untuk menyaring. Ini nggak usah dipikirkan dalam-dalam, tetapi pikirkan yang itu memang firman Tuhan bicara. Setidaknya ayat yang dibaca sebelum ditafsirkan, sebelum ayat yang dibaca adalah firman yang disampaikan, itu yang diimani.
kalau berkaitan dengan orangnya, misalkan Nusie mengenal orang tersebut dengan dekat, dengan baik, tanpa menghakimi, tapi mungkin ayo kita belajar sama-sama atau diskusi, mendiskusikan ayat tersebut sehingga, diluruskan kembali jalannya gitu ya. Tetapi kalau itu mungkin senior kita dan sulit untuk ngomong banyak hal ya yang bisa kita lakukan, satu berdoa supaya orang tersebut yang merubahnya, dan yang kedua Nusia sendiri jangan menjadi sama seperti orang tersebut gitu ya. Atau kalau bisa jadi, misalkan Nusia dalam satu komunitas, mungkin di sisi lain Nusia berdoa dengan hikmat Tuhan bisa mengklarifikasi ayat tersebut di dalam bentuk yang lain. Jadi orang yang mendengarnya juga akhirnya bisa dibangun dan diluruskan kembali pemahamannya. Begitu Nusia. Lanjut, Ya, terjawab Yubel. ya buat Kak Nusye. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dien. Pertanyaan saya tadi menurut jawaban Kak Sinta, berbohong demi kebaikan tidak boleh. Tapi di Alkitab ada insiden seorang wanita yang bernama Rahab yang berbohong kepada orang Yeriko mengenai ke-12 pengintai yang mengintai negeri Yeriko, tetapi Rahab berbohong. Apakah itu dibenarkan? Makasih. Ya, sebenarnya kalau dari kisah, Rahab, itu memang, ada dalam tanda kutip seperti sebuah kebohongan, si Rahab berbohong kepada, serdadu-serdadu sedang mencari 2 pengintai ya. Tetapi sebenarnya di dalam sikap yang dilakukan oleh Rahab pada saat itu adalah satu sikap bahwa dia mengimani kepercayaan kepada Allah Israel yang menjadi Allah dari negara lain daripada si, Rahab. Rahab kan dia mengimani bahwa bangsa Israel Allahnya itu Allah yang benar. Nah, dari sikap si Rahab ini sebenarnya si Rahab itu ketika dia berbohong dia tidak sedang menunjukkan sikap orang Kristen yang berbohong atau umat percaya yang sedang berbohong. Tetapi sebenarnya dia sedang menunjukkan bahwa saya mau beralih dari kepercayaan saya saya berusaha untuk mempercayai Allah Israel yang sanggup menolong. Jadi sebenarnya itu satu ungkapan yang dilakukan oleh Rahab dalam bentuk imannya dia. Jadi sebenarnya kalau melihat kisah ini harus runtutan cerita daripada, kisahnya Rahab, sebenarnya itu bukan sebuah, tidak bisa dikatakan sebuah kebohongan karena kata yang itu harus di apa namanya, dieksegesis terlebih dahulu, dilihat bahasa aslinya apakah benar itu kata bohong atau sebenarnya itu adalah sebuah sikap, tindakan iman yang dilakukan oleh Rahab sebagai orang yang bukan berasal dari umat pilihan, tetapi dia meyakini atau mengimani iman daripada, Allah Israel, begitu. Jadi sebenarnya itu bukan satu contoh bahwa ini bohong demi kebaikan, enggak, bukan. Berbeda kasus di dalamnya dan jangan akhirnya kita mencoba, coba-cobalah, toh Rahab juga pada akhirnya selamat gitu ya, tidak. Tapi si Rahab ini dalam satu bentuk imannya dia kepada Allah yang baru dia kenal, Allah Israel. Karena sebelumnya Rahab adalah bagian dari bangsa kafir, bukan umat Israel, begitu. Mungkin itu, jawaban yang bisa saya berikan penjelasannya, karena memang sebenarnya tidak dijelaskan berkaitan dengan kebohongan. Sebelumnya itu juga si Abraham kan juga pernah bohong ya, sama Abimelek ya, ngomong Sarah adalah adiknya, 2 kali ya, ya, Abraham dan itu diikuti oleh si Ishak. Ingat ya kisah itu ya di Kejadian ya. Nah, sebenarnya si Abraham tidak sedang berbohong karena memang betul Sarah itu masih adiknya, masih ada saudaranya. Cuman si Abraham kan mengatakan setengah kebenaran. Dia tidak mengatakan utuh. Harusnya dia bilang ini adik saya, tetapi dia juga istri saya, gitu kan? Adikku, istriku, gitu kan? Harusnya dia bilang gitu. Tapi dia bilang enggak, ini adik saya. Sampai akhirnya kan Tuhan menegur eh, Abimelek ya waktu itu ya ditegur ya. Akhirnya Abimelek manggil si Abraham dan kamu kok berbohong? Sudah kamu pulang, pergi sana gitu. Artinya bahwa benang kebohongan waktu itu kan si Abraham berbohong supaya dia selamat, supaya nyawanya selamat gitu kan. Dia bilang jangan sampai aku mati gara-gara kamu gitu. Artinya bahwa kebohongan dalam bentuk apapun demi kebaikan seperti apapun itu tidak disahkan, tidak dibenarkan. Toh dalam kasus Abraham juga
istilahnya Allah sendiri menegur peristiwa tersebut. Jadi kalau dengan tindakan Rahab, menurut saya itu bukan sebuah kebohongan yang sedang dilakukan oleh Rahab, tetapi sebuah tindakan iman yang dilakukan oleh Rahab, karena saat itu Rahab adalah orang tidak percaya, orang kafir yang saat itu meyakini Allah Israel yang dia sendiri juga belum tahu apa-apa. Tiba-tiba orang ini datang dan ngomong bla bla bla, nanti kalau kamu iniin saya selamat, kamu juga akan saya selamatkan, itu janji saya gitu. Jadi sebuah tindakan iman daripada Rahab. Semoga bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terima Ya, kasih. terima kasih, Kak. Din. Iya, Kak Dian. Iya, pasti terjawab ya. Jadi teman-teman, mari kita seleksi kembali ya bahwa itu adalah tindakan iman. Jangan dicontoh untuk masa kini ya. Nanti teman-teman jadi masuk penjara. Oke? Kemudian selanjutnya, Ada lagi ya, Bel? sebelumnya saya meminta maaf kepada Sain karena pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Bang Nusi ternyata sama dengan Sain. Jadi sudah dijelaskan oleh Kak Sinta dan itu sudah menjawab seperti itu. Kemudian ada dari Derti Banu. Pertanyaan seperti ini, Bu. Ini Derti nggak usah Kok tanya, Banu Der. sih? Benu. Iya, Derti Benu. Bagaimana dengan pendeta yang mengagumi seorang pendeta dan pada suatu ketika pendeta yang dikagumi mengatakan suatu hal dan dijadikan oleh pendeta pengagum sebagai sebuah deklarasi, tapi pada akhirnya deklarasi itu terjadi dan bahkan orang tersebut berkata Tuhan salah menuntun saya. Jika saya ada dalam situasi ini, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, Tin juga punya orang yang dikagumi itu boleh gitu ya. Tetapi dalam bentuk pengaguman tersebut kita perlu hati-hati, jangan sampai pada akhirnya kita menggantikan posisi Tuhan dengan kekaguman kita terhadap hamba Tuhan yang lain. Saudara punya kagum dengan pendeta A, B, C, D, it's okay, enggak masalah, sebagai penggemar enggak apa-apa. Tetapi harus berhati-hati, jangan sampai itu menggantikan Tuhan. Karena ingat perintah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mungkin kita nggak punya Allah lain, nggak punya patung lain, tapi kita punya pendeta lain yang menggantikan posisi Allah. Itu harus hati-hati yang pertama. Lalu ketika pendeta tersebut mengagumi dan itu dijadikan sebuah deklar, dan Derti mungkin ada di bawahnya, dan Derti harus mengikuti perintah tersebut, kalau memang itu sesuai firman Tuhan, bisa dilakukan. Kalau seandainya tidak sesuai dengan firman Tuhan dan Derti ada di bawah sebuah pimpinan, perlu ada ketaatan kepada pemimpin, tapi ingat di dalam ketaatan kita, itu ketaatan yang terutama, otoritas pertama yang perlu kita taati adalah firman Tuhan atau Allah. Jadi artinya kalau itu menyimpang dari firman Allah, ya dengan hikmat dari Tuhan Yesus, kita bisa menyampaikan pendapat kita tanpa kita menghakimi. Jadi mungkin Derti bisa menyampaikan informasi atau menyampaikan seperti klarifikasi tanpa kita menyinggung dan mengatakan, itu sih Bapak terlalu percaya begini-begini itu nggak benar tuh Pak, tanpa kita menghakimi. Tentunya perlu hikmat Tuhan, karena sekali lagi berkaitan dengan senior itu, ya harus hati-hati dan benar-benar membutuhkan hikmat Roh Kudus, Derti ya. Karena memang ada orang-orang tertentu yang meyakini ini akan terjadi, nubuatan si A, nubuatan si B, begini-begini. Ya itu nggak masalah kalau memang itu dia yakin dari suara Tuhan, ya kita kembali uji dengan firman Tuhan. Nah, dalam menguji perkataan hamba-hamba Tuhan tersebut, Derti perlu berhati-hati sekali dalam menyampaikan pendapat. Jangan ketawa ya, Der. Dalam menyampaikan pendapat atau dalam mengklarifikasi dalam firman Tuhan. Mungkin Derti nggak langsung langsung tabrak, ini nggak benar gitu ya, tetapi tunjukkan hal yang benar di balik itu dengan sikap kita, dengan cara kita mengajar dengan benar. Pastinya Roh Kudus akan bekerja membela kebenaran firman itu sendiri, Derti. Sekali lagi, kalau berkaitan dengan senior kita, berkaitan dengan pemimpin kita, memang kita perlu taat kepada mereka, tetapi ingat ketaatan yang paling tertinggi itu kita
berdasarkan pada firman Allah. Begitu ya, Derti? Terjawab ya Kak Derti ya. Silahkan Yobel, ada lagi Yobel. Ada lagi Bu, ini satu pertanyaan terakhir yang dari chat, kolom chat. Dari Theophilus Gede. Apakah perumpamaan yang digunakan oleh Tuhan Yesus tak kira adalah Theophilus cerita yang Wisianto. Apakah perumpamaan yang digunakan oleh Tuhan Yesus adalah cerita yang pernah terjadi? Karena saya pernah mendengar bahwa perumpamaan digunakan untuk mendengar dapat mudah mengerti apa yang sedang disampaikan. Terima kasih. Ya, perumpamaan dalam kisah Yesus itu pada zaman dahulu kala di negeri seberang. Jadi di dalam zaman Yesus, perumpamaan itu adalah sebuah cerita yang biasa digunakan oleh masyarakat Yahudi pada saat itu untuk menyampaikan sebuah pesan. Jadi mereka lebih terbiasa menyampaikan sebuah pesan melalui sebuah perumpamaan. Kalau di Jawa itu mungkin terbiasa menyampaikan sebuah pesan melalui di Jawa Barat, mungkin nanti Aldo bisa tolong. Di Jawa Barat itu, di daerah Sunda, itu biasanya menyampaikan pesan melalui pantun ya. Menyampaikan sebuah pesan lewat pantun, berpantun. Salah satu contohnya ketika mau ada perkawinan dan lain sebagainya, orang masyarakat Betawi biasanya pantun-pantunan. Nah, itu sebenarnya sedang menyampaikan sebuah pesan yang dimengerti oleh masyarakat Betawi atau Sunda. Kalau itu dibawa ke masyarakat Kalimantan bingung, ini ngapain sih orang mau kawinan kok malah pantun-pantunan, ini ngapa sih artinya, nggak ngerti gitu. Karena memang itu tradisi yang terjadi di daerah Sunda atau Betawi. Nah, hal yang sama terjadi, perumpamaan itu sebuah cerita yang bisa digunakan untuk mengajar pada zaman sejarah Yesus gitu ya. Di dalam zamannya Yesus itu kebiasaan zaman itu menyampaikan sebuah pesan lebih kepada sebuah perumpamaan. Contoh di kita di masyarakat timur, mungkin teman-teman dulu waktu kecil masih ingat kalau mau tidur diceritain tentang Timun Mas, diceritain tentang Cinderella dan lain sebagainya, itu sebenarnya orang tua sedang mengajarkan sebuah pesan moral yang akan disampaikan tetapi lewat dongeng. Gitu ya. Lah kalau di zamannya Yesus di masyarakat saat itu yang digunakan adalah sebuah perumpamaan. Begitu. Ya, terjawab ya buat karena pertanyaan di kolom. Oke, karena pertanyaan di kolom chat sudah habis, saya membuka ruang bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Kak Sinta Kumalasari untuk menanyakan secara langsung apa sih yang ingin dipertanyakan tentang seputaran berita hoax seperti itu. Dan silahkan dihidupkan mikrofonnya dan nyalakan videonya kalau boleh. Saya serasa habis ujian skripsi. Habis presentasi ditanya banyak hal. Sangat menyenangkan. Tapi memang betul. Coba saudara-saudara bisa nggak nge-share, pernah nggak saudara tuh mengalami dapat berita, dapat postingan tanpa saudara ini akhirnya saudara share dan akhirnya menimbulkan masalah. Pernah nggak ada teman-teman yang ngalami seperti itu? Puji Tuhan belum, Bu. Belum ya. Jadi tetap dengan hikmat ya melihat postingan ya. Nggak ada ya ini ya yang pernah ngalami hal seperti itu ya. Mungkin enggak, Bu. Enggak ngaku. Mungkin Mas Yonatan Pramono nggak ngaku. Saya pernah waktu itu mau dapat apa sih ya?
kok sepertinya ini menolong mahasiswa dapat pulsa kalau nggak salah. Akhirnya saya share, tapi saya share-nya nggak ke semua orang, saya share ke beberapa orang yang saya kira-kira bisa langsung klarifikasi. Dan setelah saya selesai 25 postingan nggak ada apa-apa, saya langsung hapus semua pesannya, dan ada beberapa yang sudah mulai baca, saya bilang, "Ini hoax, ayo hapus, cepet hapus, jangan dilanjutkan." Jadi saya langsung mengklarifikasi supaya orang yang menerima pesan itu tidak menjadi penyebar hoax juga. Jadi sikap saya langsung klarifikasi, karena kadang kan kita nggak ngerti gitu ya, asal aja tanya, "Ih, ini hoax," akhirnya langsung klarifikasi. Ada nggak teman-teman yang punya pengalaman seperti itu supaya bisa memperkaya kita semua pengalamannya? Ada Bu, ada. Ah, coba bisa cerita Daud? Ya, beberapa hari kemarin juga sih Bu ya, ada teman yang kirim link itu, Heeh. katanya dapat bantuan dari pemerintah dalam setiap bulan itu 600.000, tapi harus di-share ke 20 orang seperti itu. Mhm. Nah, karena memang saya masih berpikir kalau saya mencoba sendiri kan tidak bisa, harus share dulu baru bisa tahu hasilnya kayak gitu kan. Jadi Iya. mencoba untuk nge-share gitu, Heeh. nge-share ke teman-teman. Ada yang bilang tipu. Saya bilang saya belum tahu ini bohong atau tidak, tapi disuruh share 20 orang dulu. Ketika saya sudah nge-share 20 orang, disuruh lagi 5 orang lagi seperti itu. Saya cari lagi 5 begitu. Habis itu dia bilang lagi cari lagi 4. Wah, ini sudah mulai tipu ini, saya sudah malas-malas, sudah 4 kali ini. Saya sudah share-share dan akhirnya bohong begitu. Saya langsung bilang teman-teman, kok ini semua korban semua nih, korban gitu. Tidak bilang hoax, ya kita korban semua, langsung tahu sudah itu hoax gitu. Itu aja sih Bu. Iya. Jadi langsung Oke. diklarifikasi ya Daud ya? Saya juga Mantap. pernah, Bu. Oh, gimana Mas Yonatan? Jadi gini, Bu. Hampir sama dengan saudara Daud tadi ya, tentang Mhm. link ya. Berapa Mhm. waktu yang lalu, kira-kira beberapa bulan yang lalu ya, saya dapat sebuah link. Dan di situ ada berita bahwa akan dapat bantuan COVID-19 gitu kan. Klik link berikut gitu kan. Kemudian saya klik link tersebut, klik. Dan ternyata yang muncul adalah sebuah foto dengan tulisan ngimpi gitu, Pak. Ya, artinya Iya. itu saya sudah dibohongi. Nah, tetapi Mhm. karena saya ini orangnya usil ya, jadi saya tetap copy paste link itu, kemudian saya share ke grup-grup gitu, ke grup teman saya, ke Mmm. teman-teman saya. Nah, teman saya itu ya apa namanya, tanya, ini asli apa enggak sih? Ya coba aja, mungkin bisa membantu. Nah, ternyata dibuka, ternyata mereka marah-marah, ini bohong, ini bohong. Nah, itu kesalahan saya. Kenapa? Karena saya apa namanya, men-share-kan sesuatu yang yang menjadi harapan banyak orang, tetapi sebenarnya saya berniat hanya untuk bercanda gitu ya. Saya hanya berniat untuk Mhm. bercanda dan saya klarifikasi, saya cuma bercanda, saya nggak bermaksud untuk PHP atau memberikan harapan palsu gitu. Ya gitu sih Bu, itu, pengalaman saya yang saya alami. Iya, betul. Saya juga pernah dapat link yang KTP, dapat bantuan Covid dan lain sebagainya. Terus habis itu tulisannya ngimpi lu. Wah, saya bilang ini kalau orang yang benar-benar membutuhkan ini sangat 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 membuat orang kecewa gitu ya, patah ini, dan akhirnya orang ketika mendapatkan link dari kita yang beneran, nggak percaya akhirnya kan. Ah, paling dari Mas Pramono lagi, ini hoax lagi, nggak maulah, padahal ini berita beneran nih sebenarnya, tapi dia akhirnya nggak percaya. Jadi kita sendiri juga akan menjadi rugi karena kita akhirnya nggak dipercaya sama orang, begitu ya. Makasih Mas Pram. Sama-sama Bu, Nah, siap. ini saya boleh nanggepin sedikit ya. Ada yang bilang seperti ini. Berarti kalau mau share firman Tuhan harus izin sama Yesus dulu ya, Bu. Hehehe. Saya mau kasih tahu, untuk share firman Tuhan, Yesus sudah memberikan izin resmi untuk kita memberitakan Injilnya. Jadi nggak perlu izin sama Yesus karena Yesus sudah memberikan hak izin untuk kita memberitakan Injil. Di Matius 28 ayat 19-20 itu SIM-nya, surat izin untuk memberitakan.
Oke, silakan Mas Yopel. Bang Yopel. Iya, karena mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan ataupun sharing-sharing kita, karena saya juga sudah melihat sudah waktunya teman-teman mungkin untuk ngebucin atau bermain game. Jadi langsung saja kepada kesimpulan, oke? Oke. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan ini adalah bagaimana sih sikap kita dalam menghadapi berita hoax seperti itu kan, karena kita juga hidup di dunia yang penuh dengan berita-berita yang kadang benar, kadang tidak. Maka seperti kesimpulan yang diberikan oleh Bu Sinta tadi, yaitu pertama kita harus melihat kepada Alkitab tentang informasi yang kita dengar. Ya, teman-teman, Alkitab sudah memberikan pengertian kepada kita bahwa setiap informasi yang dinyatakan yang kita dengar itu sebenarnya sudah dikatakan oleh firman Tuhan, itu boleh dikatakan benar atau tidak benar ketika itu sudah diuji, seperti itu. Jadi mungkin ketika teman-teman ragu atau gimana sih ini beritanya ini, memastikannya saya mau memberitakan kepada keluarga saya tapi saya takut, cobalah pergi ke Alkitab, datang kepada Tuhan, pasti teman-teman akan mendapatkan hikmat daripada Tuhan, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengatakan fakta dan kebenaran. Nah, sering sekali kita karena kita memiliki hubungan yang dekat kepada keluarga kita, memiliki hubungan yang spesial dengan orang di sekeliling kita, kita sering memikirkan perasaan seseorang tersebut, sehingga kita berpikir, aku menyatakan yang sebenarnya atau tidak ya, seperti itu. Dan efek sampingnya adalah dari informasi, dari sesuatu yang kita ucapkan itu menjadi miskomunikasi. Nah, jadi kesimpulannya yang seperti kata yang Bu Sinta tadi, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Jangan katakan yang tidak-tidak. Oke? Dan selanjutnya yang terakhir, kesimpulan dari Bu Sinta tadi adalah, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Nah, ini sangat memberkati saya. Ya, kita juga pasti sering dong bermimpi, wah saya begini nih, kita bermimpi, wah nanti keluarga kita akan seperti ini nih. Nah, kita langsung menceritakannya kepada keluarga kita. Tahu-taunya tidak benar seperti itu, dan kita jadi dicap sebagai orang yang memberitakan hal-hal yang bohong seperti itu, padahal status kita sudah mahasiswa, sudah mengenal Tuhan, seperti itu. Nah, untuk itu kembali lagi saya katakan kepada teman-teman semua, seperti yang dijelaskan Ibu Sinta Kumalasari tadi, bahwa kita harus datang kepada Tuhan, milikilah hikmat, ujilah terlebih dahulu apa yang teman-teman dapat, visi daripada Allah ujilah dulu, apa yang dikatakan Roh Kudus kepada teman-teman ujilah dulu, sehingga ketika itu sudah teruji, ketika teman-teman sudah memiliki keyakinan bahwa itu benar, katakan kepada orang-orang di sekitar teman-teman, sehingga mereka percaya dan mereka melihat bahwa benar Allah itu nyata dan teman-teman menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling teman-teman. Iya, itu saja kesimpulannya yang dapat saya simpulkan untuk materi hari ini. Terima kasih buat Ibu Sinta Kumalasari, biarlah Tuhan Yesus memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya dan perjalanan hidupnya, dan segala sesuatu yang dikerjakan semuanya berhasil. Terima kasih karena sudah memberkati kami semua. Untuk pengumuman kita. Terima kasih Yobel, terima kasih ya, untuk sama-sama Ibu semua Sinta. tim Pitchmaker. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata atau kekeliruan yang menyinggung, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Untuk pengumuman, saya serahkan kepada Kak Yeremias. Oke, jadi baik. Terima kasih Ibu Sinta dan Kak Yobil yang telah memandu acara kita pada saat malam hari ini. Terima kasih banyak Bu, sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih dari pengurus Pitchmaker. Terima kasih banyak, materi yang sangat memberkati, yang mengubahkan cara pandang kami agar kami lebih berhikmat, lebih bijak lagi dalam menyikapi segala informasi yang ada. Oke, jadi baik teman-teman, coba perhatikan di chat situ saya menampilkan beberapa hal yang sangat penting, bahwa Pitchmaker ini dibuat pada bulan Mei yang lalu dan sampai sekarang ini terus berjalan, dan dibuat ini grup ini adalah bertujuan untuk sebagai wadah untuk kita saling share, saling menguatkan, saling membangun antara satu yang lainnya. Dan juga setiap hari Senin jam 7 malam kita akan adakan talk show, saling diskusi antara satu yang lainnya, ya maksimal ya paling lama 1 jam lebih, seperti itu. Untuk tujuannya
ya bersatu dalam ikatan persaudaraan sebagai anggota tubuh Kristus dengan saling memberi semangat, motivasi, nasihat, teguran, dorongan, dan saling mendoakan seperti itu. Dan saya berharap bahwa kita semua mungkin yang masih ada yang belum bergabung bersama kami dalam grup bisa klik link WhatsApp yang ada di grup itu, yang ada di chat itu. Nanti teman-teman akan otomatis langsung bergabung bersama kami dalam grup. Dan untuk pengumuman untuk minggu depan akan tetap ada takso. Nanti teman-teman boleh memperhatikan setiap pengumuman yang ada di grup, nanti akan disampaikan mungkin setiap hari Jumat atau Sabtu akan disampaikan pengumuman di grup siapa pembicaranya, temanya apa, nanti akan disampaikan. Dan saya percaya bahwa setiap pertemuan akan ada pesan-pesan yang baru buat kita anak muda yang disampaikan oleh Tuhan. Amin. Terus berikutnya kita juga Pacemaker, kita punya ini media sosial di Facebook, di IG, dan juga di YouTube. Nanti silakan teman-teman mampir nanti bergabung di dalamnya, perhatikan apa-apa yang sudah diposting di dalamnya, boleh teman-teman mendengarkannya. Oke, sekian dari pengumuman dari kami, dari pengurus Pacemaker. Untuk doa penutup, nanti saya serahkan kepada Kaderti. Oke, sekali lagi saya secara pribadi berterima kasih kepada Bu Sinta yang sudah menyediakan waktunya malam hari ini untuk memberkati kami. Dan saya juga mewakili pengurus untuk mengucapkan terima kasih kepada Bu Sinta yang malam ini sudah membagikan berkat yang luar biasa bagi kami. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini, kami boleh diberkati dengan materi yang sangat luar biasa. Bagaimana sikap kami sebagai orang muda, sebagai orang Kristen di dalam menghadapi berita hoaks yang ada. Bagaimana kami melihat apa yang terjadi di dunia ini dan kami tetap berpegang pada firman Tuhan. Tuhan tolong kami sebagai orang-orang muda supaya kami tidak gampang menyebarkan berita hoaks Tuhan, tetapi biarlah kami tetap berpegang kepada perintah Tuhan, tetap kembali kepada apa yang absolut di dalam Alkitab Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati hamba-Mu Bu Sinta yang sudah memberkati kami. Kiranya Tuhan memperluas daerah pelayanannya, Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi. Dimanapun hamba-Mu ini berada, Tuhan akan memberkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan akan buat berhasil. Begitupun seluruh anggota Peacemaker Tuhan yang berada di seluruh Indonesia, kami percaya Tuhan bahwa semakin hari kami akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau memberkati setiap pengurus yang ada supaya kami melakukan pelayanan ini semakin giat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, untuk berikutnya kita akan foto bersama. Mohon untuk diaktifkan kameranya. Mohon diaktifkan kameranya, kita akan foto bersama dulu sebelum kita mengakhirinya. Silakan, semua diaktifkan. Iya, ada 25 nih, masih ada yang belum aktifkan, silakan. Oke. Oke, masih ada. Silakan aktifkan. Itu Alan. Oh, Alan. Nyamar dia, Bu. Kapan kau nama Theophilus kecil? Ada, Bu. Kabarnya baik. Theophilus kecil anak saya berarti ya. Iya, kan saya anaknya Ibu. Udah curiga sih tadi. Saya kan anaknya Ibu, Bu. Oke, ini masalah yang belum aktifkan, silakan aktifkan lagi supaya kita akan segera ambil fotonya. Oke, silakan action 1, 2, 3. Oke, tunggu saya save dulu. Batuknya itu lebay. Hati-hati. Tadi bilang mewakili ya. Bukan anggota DPR kan? Enggak, itu urusan lain tuh. Nanti di dapur kita ya. Oh ya. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Ya. 5 kali juga apa-apa ya. 5 kali lagi ya. Aku jaringan tunggu ya. Oke, 1, 2, 3.
Ya. Oke. Tunggu, kita save. Udah belum nih? Udah Kak. Boleh saling sapa satu yang lainnya, saling kenalan. Yang jauh jadi dekat. Terima kasih Bu Sinta. Yang dekat lebih dekat lagi. Aku mau kenalan sama Theophilus Gede. Iya. Oke, terima kasih Bu Sinta. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak. Terima kasih buat Berkati semua. semuanya. Salam kenal untuk semua. Malam. Ya, Bu. Anak Ibu ketemu gede ya. 4 tahun. Oke. Bu, ada yang minta materinya tadi Bu, nanti bisa di-share ya Bu. Gede itu siapa? Iya, di-share aja. Ben, saya menyebarkan hoax, Bu. Saya menyebarkan hoax nggak? Pakai nama samaran. Iya, kamu menyebarkan hoax Itu kamu ya. tidak menghargai yang punya nama loh. Ya udah leave nih. Saya bukan jamaah Anda, Materinya yuk. saya kasih siapa, Yermias? Kayak grup. Harusnya izin dulu. Oh, nanti ke saya juga boleh Bu, untuk materinya nanti saya share ke grup. Ada yang minta tadi chat ke saya. Oke. Di-share nanti. Adik mana, Bu? Adik kecil? Bu untuk Oh, Ibu di kantor ya? Di kantor. Iya, sama-sama. Terima kasih, Hesli. Makasih, Bu. Enggak, aku di rumah lah. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih, Bu. Di rumah jadi kantor Walan. Terima kasih Bu. Saya lagi di asrama, Bu. Di asrama. Asramanya